Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Origami, obrolan ringan, gaul, dan islami. Bersama saya, Alexa, sebagai host pada episode kali ini. Di pagi yang cerah ini, kami telah kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember, Bapak Dr. Ahmad Sruji Bahtiar, MPDI. Nah, tidak usah basa-basi lagi, langsung kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi semuanya. Yap, selamat datang di Kabupaten Jember ini, Bapak. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik, kalau tidak sehat, tidak baik, saya tidak kesini. Iya, benar. Ini Bapak baru jadi kepala kantor Kementerian Agama di Kabupaten Jember ya. Kesannya di Jember ini bagaimana, Bapak? Udah kerasan atau belum? Dimanapun ditempatkan, bagi saya itu tidak ada masalah. Jadi kata kerasan dan tidak kerasan itu saya tidak mengenal sama sekali. Karena ini adalah amanah yang diberikan kepada saya, maka dimanapun dan kapanpun saya dengan tulus ikhlas untuk menjalaninya, apalagi ini adalah bagian dari pengabdian dan perjuangan saya sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember. Jadi bagi saya nggak ada rumus dan kamus kerasan dan tidak kerasan. Alhamdulillah. Dan untuk ini Bapak, dari informasi yang saya dapat, ini ada seleksi kompetensi teknis tambahan CP3K ya, di Mandua Jember yang diselenggarakan pada hari ini dan besok. Dan pesannya untuk Bapak Ibu yang sedang mengikuti tes tersebut, mungkin Bapak ada pesan? Harapan saya semoga teman-teman saya yang sedang berjuang hari ini untuk memperjuangkan nasibnya dalam rangka memperkuat pengabdian dan perjuangannya di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Jember, mudah-mudahan niat dan hajatnya dikabul oleh Allah. Amin. Tentunya pasti niatnya ikut tes itu kan diterima P3K. Yeah. Tentunya marilah kita doakan bersama, mudah-mudahan teman-teman saya semua yang hari ini ikut tes ini diluluskan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan status P3K itu akan meningkatkan ya semangat dan ruhul jihadnya untuk terus memberikan layanan yang terbaik di Kementerian Agama Kabupaten Jember. Oleh karena itu kemudian saya berpesan kepada teman-teman, jalani dengan sungguh-sungguh tes pada hari ini, fa insyaallah Allah itu akan membantu kita semuanya, karena saya hakul yakin niatnya teman-teman semua yang ikut tes hari ini adalah untuk mengabdikan dirinya, memperjuangkan apa yang menjadi harapan Kementerian Agama untuk memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat. Insyaallah kita doakan semuanya mudah-mudahan lulus semuanya. Amin, semoga diberi kelancaran dalam mengerjakan tes-tesnya di CP3K ini ya. Dan terakhir ini Bapak, harapan untuk Kementerian Agama di Kabupaten Jember di bawah kepemimpinan Bapak ini seperti apa? Ya, harapan kita bersama, bukan harapan saya sebagai kepala kantor. Yeah. Harapan kita bersama agar Kementerian Agama Kabupaten Jember itu betul-betul berkontribusi, terutama dalam pembangunan agama dan pendidikan keagamaan. Di sisi yang lain juga banyak tanggung jawab yang harus diperankan, karena ketika berbicara agama itu bukan hanya berbicara tentang ibadah, tapi bicara agama itu bicara tentang bagaimana ekonominya, bicara agama itu gimana tatanan sosialnya,
bicara agama itu gimana tentang budayanya. Jadi warga Kementerian Agama Kabupaten Jember itu tidak kemudian hanya berbicara tentang agama dan pendidikan keagamaan, tapi berbicara tentang ekonomi, berbicara tentang sosial, dan berbicara tentang budaya. Maka insya Allah kontribusi nyata oleh Kementerian Agama Kabupaten Jember itu akan dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Jember. Lebih-lebih kepada adik-adik kita ini yang saat ini adalah pemuda, nanti 10-20 tahun itu akan menjadi pemimpin. Subhanul yaum rijalul wad. Jadi hari ini adik-adik ini adalah pemuda, tapi beberapa tahun yang ke depan itu akan menjadi pemimpin. Maka jadilah pemuda yang progresif ya. Jadilah pemuda yang inovatif. Jadilah pemuda yang penuh dengan semangat dan ruhul jihad untuk terus berliterasi. Karena kata kunci kesuksesan bagi pemuda yang akan menjadi pemimpin masa depan itu salah satunya adalah berliterasi. Literasi jangan hanya dimaknai baca, tidak, tapi berpikir kritis, mengkaji dan menganalisa situasi itu adalah literasi. Maka sebagai seorang pemuda saat ini yang akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang, jangan menyia-nyiakan waktu sedikit pun untuk tidak belajar. Karena tantangannya hari ini luar biasa. Tantangannya itu bukan di eksternal tapi di internal. Tantangannya ada di tangan kita dengan gadget, HP, dan itu adalah tantangan luar biasa itu. Dan itu kalau kita tidak melawan, ngikuti hawa nafsu, maka pemuda saat ini itu tidak akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang karena tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya dan tunduk patuh pada gadget-gadget yang luar biasa sekarang itu. Kontennya itu luar biasa dan itu menarik semua. Itulah kira-kira yang kemudian tantangan terbesar bagi pemimpin yang akan datang, pemuda pada hari ini. Makanya ketika Rasulullah mengumpulkan sahabat-sahabat, Rasulullah itu mengatakan bahwa para sahabatku, kita ini baru pulang dari jihad kecil dan kita akan menuju yang namanya jihad besar. Apa itu? Jihadun nafsi. Maka pemuda-pemuda saat ini harus berjihad dengan diri sendiri, mengalahkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk menjadi pemimpin masa depan. Itu kira-kira yang kemudian perlu tekad ini dibangun dalam diri kita semuanya. Ya emang susah ya Pak ya buat melawan hawa nafsu ini, apalagi buat berhenti main gadget kayaknya. Ya. Ya susah. Tapi saya yakin mungkin pemuda-pemudi Indonesia ini pasti bisa melawan hawa nafsunya dan harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk terus mencari ilmu ya Pak ya, agar menjadi pemimpin bangsa yang baik. Dan sebelum ditutup nih Pak, kesannya tentang Mandua Jember dan pesan untuk seluruh warga Mandua Jember ini untuk menuju madrasah yang berkualitas dan berprestasi ini apa Bapak? Orang itu pertama kali akan melihat performa fisiknya. Ketika melihat fisiknya sudah luar biasa, maka keyakinan pertama itu sudah muncul. Paling tidak orang akan berprasangka, oh ini bersungguh-sungguh dan serius kita lihat dari tatanan fisiknya. Saya ketika masuk, karena saya beberapa tahun sudah tidak pernah ke sini, dulu Mandua ini tidak seperti ini. Tapi ketika saya masuk itu depannya sudah seperti istana negara ya. Saya masuk kemudian ke dalam, lingkungannya sangat luar biasa. Tinggal butuh sentuhan-sentuhan lagi
untuk lebih memperindah dan mempercantik. Dan fisik itu menjadi hal yang sangat penting. Jangan dikira tidak penting. Karena di situ akan timbul semangat dan ruhul jihad. Tetapi ketika fisiknya tidak bagus, maka kita ini akan merasa kecut ya, merasa semangatnya itu tidak ada. Ini udah modal luar biasa. Tapi perlu sentuhan-sentuhan berikutnya, memperindah, mempercantik, dan yang lebih penting adalah performance mentalitas. Apa gunanya fisiknya bagus tapi mentalnya tidak bagus? Sehingga butuh keseimbangan, harus balance. Balancing ya antara fisik dan mentalitas. Wanita cantik dan indah itu bukan fisiknya, itu iya. Tetapi ketika kepribadiannya baik, akhlaknya bagus, maka akan menyempurnakan keindahan itu. Tetapi ketika fisiknya bagus, kemudian akhlak perilakunya tidak bagus, maka orang akan berkata, kasihan ya, dia fisiknya bagus tapi akhlaknya tidak bagus. Dan saya yakin mandua itu kedua-duanya, fisik dan mentalitasnya sudah bagus. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu benar adanya, dan saya yakin benar adanya itu. Nah, ke depan saya ingin bersama-sama, apalagi latar belakang saya ini adalah dari guru, dan saya nata karir itu dari paling bawah, guru SD 3 tahun, guru sanawiyah itu dari 2003 sampai 2010, kepala sanawiyah 2010 sampai 2014, kepala aliyah 2014 sampai 2017. Baru saya ke struktural, jadi kasih 1,5 tahun, jadi kabid penma 1,5 tahun, baru kemudian jadi kepala kantor ya, sampai saat ini. Artinya biar tentang pendidikan, insya Allah saya sudah menjalani, saya sudah melakukan, saya sudah merasakan, maka relatif lebih mudah saya untuk berinteraksi dengan madrasah-madrasah, dengan kepala madrasah, dengan guru-guru dan murid-murid. Terima kasih Bapak atas waktunya dan sudah datang di studio. Oke, sama-sama. Dan izinkan saya untuk menutup episode kali ini dengan pantun. Pergi ke Medan untuk beli ikan teri. Waktu pulang, terinya lupa nggak dibawa. Saya Alexa pamit undur diri. Sampai jumpa di episode origami selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.